We are so glad that Ronnie sir came to India to teach us hypnosis, hallucination. शुक्रिया अदा करता हूँ मिस्टर रोनी का और हमें कुछ नया दिया। मिस्टर रोनी एंड इनके सभी ग्रुप का थैंक यू। Apabila Anda ingin menjadi seorang master hipnotis, maka saya sangat sarankan Anda untuk mengikuti pelatihan ini. Di dalam YouTube ada videonya Mas Roni. Menurut saya sangat mudah untuk dipelajari, dengan online pasti bisa. Jadi bagi teman-teman, kalau ingin belajar hipnotis halus, jangan ragu-ragu apabila Anda ingin menjadi hipnotis handal atau untuk melengkapi keilmuan hipnotis Anda wajib menguasai hipnotis halus. Karena hipnotis halus adalah solusi bagi Anda yang mungkin sulit cara menghipnotis pada orang, maka hipnotis halus adalah solusinya. Oke, bersama saya Roni De La Serna, sampai jumpa. Halo, perkenalkan nama saya Heri Delusion. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita sedikit pengalaman tentang perjalanan hidup saya bersama teman baik saya yang bernama Roni De La Serna. Seorang ahli hipnotis atau master hipnotis yang saat ini sedang ramai diperbincangkan karena kemampuannya dalam memberikan materi hipnotis, kemampuannya dalam membagikan ilmu hipnotis. Namun banyak yang tidak tahu dan tidak mengerti bagaimana kisah perjalanan hidup seorang ahli hipnotis yang saya kenal baik ini, karena saya sendiri juga menjadi saksi selama menjalani hidup bersama kawan baik saya yang bernama Roni De La Serna. Tapi kalau saya boleh bercerita sedikit tentang awal perkenalan saya dengan teman baik saya Roni De La Serna ini, berawal dari sebuah teman yang sama-sama menyukai hobi bermain sulap. Ya, kita sama-sama seorang pesulap, saya juga suka memainkan sulap, teman baik saya sendiri juga termasuk pandai dan lihai dalam bermain sulap. Namun dia lebih menyukai suatu bidang keilmuan yang sampai saat ini masih didalaminya dan bermanfaat bagi orang banyak sampai dengan saat ini, yaitu hipnotis. Saya bersama kawan baik saya Roni De La Serna memulai karir ini di kota Semarang. Karena seperti yang kita tahu, teman baik saya tinggal di kota Pati dan saya berasal dari kota Demak. Sebuah kota yang kecil, tidak besar. Namun kita berani mencoba memulai di satu kota yang bernama kota Semarang. Saya bersama kawan baik saya dan juga istrinya memilih untuk menempati sebuah tempat kos di kota Semarang. Dan perjalanan hidup di situ tidaklah mulus, tidaklah mudah. Di mana kita pernah mengalami masa-masa di mana tidak ada job sama sekali, tinggal di kos, kadang juga tidak mempunyai omset, tidak mempunyai penghasilan untuk sekedar makan hari itu. Sehingga kita harus memutar otak, berusaha, memikirkan cara bagaimana bisa mendapatkan penghasilan untuk makan kita. Hingga pernah pada suatu masa, karena kita mempunyai teman baik yang ada di kota Semarang yang bernama Pak Eko, yang mempunyai sebuah warung makan. Karena pada saat itu, di hari itu kita tidak bisa makan, sering kita datang ke tempat warung Pak Eko, yang mungkin saat ini juga sedang menonton tayangan ini. Saya bisa mewakili untuk mengucapkan banyak terima kasih. Saya terutama teman baik saya Roni De La Serna pada masa itu sangat terbantu sekali. Ketika kita tidak bisa makan, harus memikirkan uang kos yang harus kita bayar, harus memikirkan besok dapat penghasilan dari mana untuk kita makan, untuk kita hidup, sambil terus menjalankan talenta performa yang bisa kita tampilkan di hotel-hotel, di kafe, di rumah makan, baik rumah makan yang kecil maupun rumah makan yang besar. Tapi memang Tuhan tidak tutup mata melalui orang-orang baik seperti Pak Eko dan orang-orang baik lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Kita bisa mendapat bantuan makan saat itu. Ada satu kejadian juga ketika kita harus menawarkan suatu jasa yang kita miliki melalui sebuah proposal, melalui sebuah tulisan yang sudah kita buat dengan susah payah. Harus kita ketik, harus kita perbanyak, harus kita bendel menjadi banyak dengan harapan ketika kita sodorkan kepada sebuah hotel, kepada sebuah tempat makan, restoran, bisa diterima. Mungkin hanya sekedar dibacalah, kita sudah senang sekali. Tapi di situ juga banyak menemui kendala.
Mulai dari tidak bisa ketemu orang yang bisa diajak ngobrol di perusahaan atau hotel tersebut, sampai kadang kita juga harus beradu argumen. Pernah suatu saat kita sudah dipanggil di suatu tempat yang kita pikir, wah kita pasti dapat job ini, dapat tawaran ini, pasti deal. Ternyata saat hari itu belum bisa dikatakan deal, kita disuruh pulang. Oke, kita pulang saat itu. Lain waktu kita follow up, kita hubungi lagi, bagaimana Pak? Tawaran yang sudah kita berikan, kita disuruh datang lagi, kita masih tetap semangat berusaha ya, kita datang, kita tawarkan lagi, kita jelaskan, ini kemampuan yang kita miliki, Bapak butuh apa, Bapak butuh hiburan apa, kita bisa usahakan, butuh perform DJ, butuh perform dancer, kita bisa usahakan, masih belum bisa lagi, banyak kendala di situ yang kita alami berdua, sama saya dan juga kawan saya Mr. Roni de la Serna ini. Dan juga banyak sekali konflik-konflik yang tidak bisa dihindarkan. Tidak 1-2 kali kita harus berseteru dengan manajemen, dengan event organizer. Hanya untuk bagaimana kita bisa diterima, talenta yang kita miliki, persembahan yang kita buat untuk bisa kita tampilkan itu bisa diterima di khalayak ramai, minimal digunakan di tempat tersebut. Ya tapi memang itu sebuah perjalanan panjang. Jadi ketika Anda sudah melihat bagaimana sosok teman baik saya, Roni de la Serna, yang saat ini sudah terkenal dengan master hipnotisnya, dengan metode-metode yang dia ciptakan sendiri, dengan harapan orang yang mempelajarinya bisa mempraktekannya dengan mudah, tidak dengan metode yang dulu-dulu digunakan, yang susah untuk dipelajari, itu bukanlah hal yang instan. Sekali lagi, itu bukanlah hal yang instan yang bisa diraih seperti kita menjentikkan jari. Melalui proses yang panjang, melalui kerikil-kerikil tajam yang melukai kaki, melalui perjuangan yang berat, melalui derai air mata, ketika kita harus ditolak sebuah hotel, kita harus ditolak sebuah tempat yang sekiranya kita harapkan bisa memakai jasa kita. Namun ternyata teman baik saya ini tidak begitu saja menyerah. Karena dia yakin suatu perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, suatu usaha yang dilakukan dengan niat yang baik, dengan usaha yang dilakukan tanpa putus asa, selalu memberikan hasil yang tidak pernah mengecewakan. Berbicara tentang kesusahan kita pada masa-masa masih ngekos, berdua di suatu tempat kos di kota Semarang, itu betul-betul kesusahan yang harus kita lewati, yang harus kami lewati bersama dengan perjuangan yang sangat berat. Pernah dalam satu masa itu, dalam 1 bulan kita tidak bisa makan. Ya, karena saya saksi hidup. Saat itu saya juga ikut bersama dalam perjalanan itu. 1 bulan kita tidak bisa makan. Kita harus tinggal di kos, tidak berani keluar kemana-mana. Karena untuk sekedar beli bensin, untuk kita harus moving, menawarkan jasa kita, tidak bisa. Tidak ada dana untuk itu. Apalagi untuk makan. Dalam 1 bulan. Pernah juga sampai kita harus memikirkan bagaimana harus bisa membayar uang kos yang saat itu sudah hampir jatuh tempo untuk kita harus membayarnya. Kita masih belum mempunyai uang atau penghasilan untuk bisa membayar kos tersebut. Hingga kita mempunyai cara bagaimana supaya tidak ketemu ibu kos. Kita harus keluar entah jalan-jalan, entah kemana tanpa arah tujuan, hanya untuk menghindari supaya tidak bertemu ibu kos. Mungkin suatu hal yang bisa dikatakan lucu, tapi juga bisa dikatakan miris. Karena tentunya, ya kita tahu semua ya, bagaimana ketika kita harus mempunyai tanggungan untuk membayar kos, namun saat itu kita tidak ada uang sama sekali. Jangankan untuk membayar kos, untuk makan saja dalam kurun waktu 1 bulan itu kita benar-benar kesusahan. Benar-benar harus memutar otak bagaimana caranya ini. Walaupun di samping itu kita mendapat bantuan, mendapat pertolongan dari teman baik kami yang bernama Pak Eko. Masih ada masalah muncul lagi, kita harus bayar kos ini bro. Kita harus bayar kos ini, sebentar lagi ini jatuh tempo kita harus bayar. Nah, tapi bagaimana ini? Bingung kita di situ. Wah, lebih baik kita jangan sampai bertemu ibu kos, nanti ditagih. Gimana caranya? Kita keluar aja jalan-jalan entah kemana, tanpa arah tujuan. Karena kita mau menawarkan ke suatu tempat pun tidak mungkin. Kita tidak ada uang untuk itu. Ada satu kejadian lucu juga di tempat kos tersebut yang kalau boleh saya ceritakan, tapi bisa dikatakan ini kejadian yang jangan sampai teman-teman tiru. Mengingat kesibukan kami berdua, harus keliling ke sana ke sini, masuk hotel satu, hotel lain,
masuk ke tempat restoran satu, ke tempat restoran lain untuk menawarkan jasa kita melalui sebuah proposal itu yang mungkin kalau kalian lihat bersama itu bentuknya tidak seberapa. Beda dengan proposal-proposal sekarang yang sudah modern, yang mungkin dari penampilannya aja udah keren. Itu hanya proposal biasa seperti proposal anak kuliahan, tapi kita pede membagikan itu ke tempat-tempat yang sekiranya kita pikirkan pasti akan butuh jasa kita. Di situ kita sering pulang malam. Sering pulang larut malam. Nah, di tempat kos itu ada satu kunci yang biasa ditaruh di dekat pagar. Karena di situ ada gembok, gemboknya dikunci, kuncinya diletakkan di pinggir pagar tersebut. 1-2 kali kita tidak mengalami kendala ketika pulang, masih ada gembok di situ, kita bisa buka, kita bisa masuk. Walaupun itu tengah malam ya, jam 12 lebih. Tapi ada satu kesempatan juga kita pernah mau masuk itu tidak bisa. Kuncinya di mana ini? Kuncinya di mana ini? Ini digembok. Kita mau masuk nggak bisa. Ini sudah malam, kita udah capek, udah mau istirahat gitu kan. Sampai kita harus naik pagar untuk masuk. Karena ini tidak bisa dibuka gemboknya. Kuncinya entah dibawa kemana. Jadi kunci itu adalah kunci yang bisa digunakan bersama. Karena di kos tersebut tidak hanya kami berdua, tapi ada beberapa orang yang ngekos di kamar-kamar yang berbeda juga, di kamar-kamar lainnya. Tapi saat itu kuncinya tidak ada, entah dibawa siapa atau entah ada yang iseng, entah ada yang habis menggembok itu tidak diletakkan di situ, dibawa sendiri. Sampai kita punya pikiran berdua, wah kalau begini caranya setiap pulang malam kita setelah menawarkan proposal yang kita punya, kita nggak bisa masuk, ini repot juga ini. Bagaimana caranya? Namanya pesulap itu tidak kekurangan akal, tapi ini akal cerdik yang sedikit jangan ditiru, sedikit akal cerdik dalam sulap tapi yang sebetulnya bisa dikatakan merusak. Kita punya ide bagaimana kalau lubang gemboknya ini kita bikin tidak bisa digunakan aja, daripada kita nggak bisa pakai kuncinya, biar sama-sama sekalian aja nggak bisa pakai gitu kan. Pakai apa ya bro? Oh ini kita kasih lem aja. Bener kelakuan kita itu saat itu benar-benar kita lakukan. Ketika kita pada saat pulang siang hari tidak ada masalah, gemboknya sudah masih dalam keadaan terbuka, tidak digembok karena belum malam. Kita ambil lem Alteco, ya, lem Alteco, lem kuat itu, lem super strong yang keringnya dalam hitungan detik, kita teteskan ke lubang gembok itu. biar tahu rasa, jadi kita nggak bisa masuk juga, yang lainnya juga nggak bisa pakai. Biar tahu rasa, jadi kita semua memang punya hak untuk masuk. Kenapa kita harus dihalang-halangi dengan tidak adanya kunci? Kita tetesin itu. Itu juga pernah terjadi karena saking satu bandelnya kita ya, dan kedua ya karena kita terlalu kreatif tadi, apa karena sering belajar sulap jadi terlalu kreatif. Lubang gembok itu kita tetesin Alteco sampai yang punya kos itu, anaknya ibu kos itu marah-marah di hari berikutnya, marah-marah, ini gembok siapa yang bikin rusak seperti ini. Akhirnya harus ganti gembok yang baru dan gemboknya tidak bisa dilepas, masih tercantel di pagar besi tersebut. Di saat mendengar teriakan seperti itu dari bawah, karena kamar kita di atas kan, ini gembok siapa yang rusak, kita berdua cuma tertawa cekikikan di atas itu. Itu hal yang lucu, tapi mohon jangan ditiru buat teman-teman semuanya ya, karena saat itu memang mungkin kenakalan kita, maklum. Waktu berlalu, kita sudah tidak ngekos di situ lagi, kita akhirnya harus terpisah. Mr. Roni de la Serna harus pulang ke kota asalnya di Pati, dan saya juga harus pulang ke kota asal saya di Demak. Di situ kita sudah mulai terpisah. Teman baik saya Roni de la Serna kembali ke kotanya di Pati, saya kembali ke kota saya di Demak. Di situ karena merasa belum mendapatkan titik terang atau belum mendapatkan kesuksesan yang kita inginkan, tapi teman baik saya ini Roni de la Serna, dia tetap fokus di keilmuan yang dia sukai, yaitu hipnotis, sehingga dia terpikir untuk membuat hipnomotivasi. Apa itu hipnomotivasi? Yaitu hipnotis yang dilakukan di sekolah-sekolah untuk memberi motivasi para siswa supaya ketika nanti menghadapi ujian, para siswa tersebut lebih fokus untuk mengerjakan ujian yang harus mereka hadapi. Itu didalami oleh teman baik saya Roni de la Serna, sedangkan saya sendiri di kota saya Demak terpikir untuk menampilkan sebuah hiburan yang disebut guyon maton. Jadi di mana saya di situ menjadi seorang tokoh Punokawan, Bagong Gareng, bersama teman baik saya, teman lama saya di kota Demak. Kita poles menjadi hiburan guyon maton yang ada pertunjukan sulapnya. Saya jalan di kota Demak, teman baik saya Roni de la Serna benar-benar menjalankan dan fokus di keilmuan hipnotis dengan membuat branding hipnomotivasi
Di beberapa kesempatan saya sering dihubungi untuk ikut mengisi hiburan sulapnya di acara atau konsep hipnomotivasi ini bersama teman-teman yang lain yang ada dari kota Semarang juga, ada dari kota Pati juga, tergabung dalam satu manajemen hipnomotivasi, memberikan motivasi kepada siswa-siswi sekolah supaya lebih fokus dalam menghadapi ujian. Mulailah karir di situ, mencoba membuat sebuah video yang bisa dinikmati banyak orang, tidak cuma orang-orang yang bisa kita temui. Berbeda dengan sistem yang kita gunakan sebelumnya, yaitu menyodorkan proposal harus bertemu orangnya langsung. Di sini teman baik saya mempunyai pandangan atau mempunyai pemikiran tentang peluang ini, bahwa ketika saya membuat video di platform YouTube, tidak hanya orang yang saya temui yang bisa menonton, tapi orang di seluruh dunia akan bisa menonton video yang saya tampilkan di YouTube. Berawal dari situ, ternyata keberhasilannya juga tidak jauh-jauh dari. Jadi teman baik saya ini sepertinya kalau saya lihat hokinya besar sekali melalui usahanya, platform-platform yang dia buat, konten-konten yang dia bikin di YouTube ini mulai banyak dilihat orang. Sehingga teman baik saya Roni de la Serna ini punya pikiran bahwa kalau hipnotis yang saya tampilkan hanya seperti ini, tidak cuma saya, tapi banyak juga orang yang lebih senior, orang yang juga mempelajari hipnotis bisa melakukannya. Akhirnya teman baik saya Roni de la Serna ini terbersit suatu konsep bahwa saya harus mempunyai branding sendiri tentang keilmuan hipnotis yang saya miliki. Dan belakangan saya juga ketahui bahwa akhirnya terciptalah branding hipnotis halus. Branding yang belum pernah ada di dunia hipnotis, yang belum pernah diajarkan oleh master-master hipnotis lain, sehingga lebih menarik minat orang untuk mempelajarinya. Apa sih hipnotis halus? Masa hipnotis bisa dilakukan secara halus, secara berbeda, yang sebelum-sebelumnya hipnotis itu harus dilakukan melalui tahapan yang sangat rumit. Ini bisa dilakukan dengan tahapan yang santai, sehingga disebut hipnotis halus. Dan ternyata branding ini pun berhasil menarik minat orang untuk mempelajari lebih dalam tentang hipnotis. Disitulah teman baik saya mulai menuju kesuksesan atau jenjang sukses yang sedikit lebih tinggi, sehingga bisa mempunyai franchise atau sebuah usaha waralaba, tidak cuma satu, yang sudah tersebar di beberapa kota. Melalui hasil dari perjuangannya tersebut, selain mempunyai franchise waralaba, bisa membeli properti yang saat ini bisa kita lihat bersama, ya. Teman baik saya Roni de la Serna sudah mempunyai suatu aset yang disebut kos-kosan. Sangat lucu, tapi hukum alam itu ternyata tidak terlalu jauh. Dulu kita ngekos, sekarang teman baik saya ini mempunyai tempat kos untuk disewakan kepada orang-orang yang membutuhkan kos. Benar-benar tidak masuk akal, ada lucunya, tapi kita juga mengakui, oh iya ya, ternyata hidup itu tidak jauh-jauh dari apa yang kita lakukan selama ini. Dulu kita seorang anak kos yang harus melewati kesusahan selama 1 bulan, tidak bisa makan, tidak bisa bayar kos, bingung harus bayar dari uang mana. Tapi akhirnya ketika menemui kesuksesan, kita juga tidak jauh-jauh dari hal tersebut. Tidak hanya itu, teman baik saya Roni de la Serna juga ternyata mengundang perhatian beberapa masyarakat di kota India untuk mempelajari hipnotis, sehingga teman baik saya melalui ilmu hipnotis yang dia ciptakan sesuai brandingnya sendiri, yaitu hipnotis halus ini, bisa menembus negara India. Sempat diundang ke India untuk mengajar orang-orang di sana. Mengajar orang-orang di sana, masyarakat India yang mungkin dulu-dulu ke belakang Anda tidak akan pernah terpikir, masa sih orang India mau belajar hipnotis dari seorang berkebangsaan Indonesia, orang yang berasal dari kota kecil, mungkin bisa disebut desa, bukan kota besar, namun bisa dipercaya untuk mengajar hipnotis di negara yang disebut India. Dan itu terjadi sama teman baik saya Roni de la Serna, sudah berhasil diundang ke India untuk mengajar beberapa orang di sana. Sampai saat ini pun tidak cuma di India, teman baik saya Roni de la Serna juga sudah mempunyai tim di berbagai negara. Taiwan mempunyai manajemen di sana, di mana orang-orang Taiwan di sana pun bisa belajar hipnotis melalui manajemen yang sudah dibentuk di sana. Sehingga saat ini meskipun teman baik saya Roni de la Serna ada di Indonesia, tapi bisa membagikan ilmunya juga kepada teman-teman baik yang ada di negara Taiwan untuk mempelajari hipnotis dengan branding yang dia buat sendiri, yaitu hipnotis halus.
Jadi melalui video ini, poin yang sebetulnya ingin saya sampaikan bahwa kesuksesan tersebut tidak bisa dilalui hanya dengan jalan mulus. Dan ini mengapa saya rasa perlu disampaikan kepada teman-teman semua supaya memberi motivasi. Karena memang dalam untuk meraih kesuksesan bukanlah jalan lurus yang akan kita temui, bukanlah jalan halus yang akan kita temui, tapi jalan-jalan terjal, jalan-jalan berpaku, jalan-jalan berduri yang akan kita temui. Kadang Tuhan memberi rintangan seperti itu untuk menguji sejauh mana usaha kita untuk meraih kesuksesan tersebut. Jadi saya merasa hal-hal yang saya alami bersama teman baik saya secara langsung, Roni de la Serna ini, bisa memberikan motivasi kepada teman-teman semua, bisa memberikan semangat kepada teman-teman semua, dan untuk memberikan kesadaran bahwa yang Anda lihat saat ini, yang sudah terjadi sekarang ini hanyalah sebuah hasil akhir. Namun kita tidak boleh melupakan proses di belakangnya. Ya, kita boleh melihat hasil yang sudah ada, namun kita juga jangan sampai melupakan proses yang ada di belakang atau di balik perjalanan tersebut. Jadi saya rasa saya mempunyai suatu pemikiran bahwa saya perlu menyampaikan hal ini, perlu menceritakan hal ini, karena saya juga tidak hanya mendapatkan informasi ini hanya dari sebuah cerita, tapi juga mengalaminya langsung bersama teman baik saya, Roni de la Serna. Susahnya kami alami langsung, saya menjadi saksi hidup mengalami perjalanan tersebut. Jadi saya harapkan dengan cerita ini teman-teman bisa lebih baik, bisa lebih termotivasi bahwa kesuksesan itu memang harus diperjuangkan dengan tekad yang bulat, dengan semangat yang ada, dan tentunya dengan tidak melupakan kekuatan dari Sang Maha Kuasa, bagaimana jalan kita ini bisa direstui, bisa diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Terakhir yang perlu saya sampaikan, yaitu sebuah pesan moral dari video ini, bahwa apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian dalami saat ini, walaupun menemui hal yang sulit, menemui rintangan yang bermacam-macam yang harus kalian temui, lakukan dengan keikhlasan, lakukan dengan rasa cinta. Jika kalian mencintai apa yang kalian lakukan saat ini, maka hal itu akan juga memberikan hasil kepada teman-teman semua. Buat teman-teman yang belajar hipnotis, kalau teman baik saya Roni de la Serna bisa, mengapa kalian tidak? Terima kasih, saya Heri Delusion. Sampai ketemu lain waktu.